Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإتالة التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya ila anqal. Selesai kita membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya adalah 20 sifat. Dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Sudah kita bahas satu per satu. Lalu Syekh Ibrahim Al-Qani melanjutkan bait nazamnya wa yastahilu dziddu dzisifat fi haqqihi kal kauni fil jihad. Secara teks atau artinya, dan mustahil bagi haknya Allah lawan dari sifat-sifat ini seperti keberadaannya di berbagai arah. Musannif melanjutkan setelah sifat yang wajib dibahas, membahas sifat yang mustahil, lalu membahas pula yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal di dalam syahadat aku bersaksi. Apa yang disaksikan oleh hati? Sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Kalau seseorang di hatinya nggak menyaksikan ini, berarti dia nggak menyaksikan apapun tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ada orang kadang nyembah Allah itu enggak nyembah zatnya, tapi nyembah namanya, nyembah tulisannya, nyembah hayalannya. Hati-hati. Maka kita harus
punya sesuatu yang kita kenali dari Allah yang menunjukkan bahwa dia adalah zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka zat itulah yang kita sembah, zat itulah yang kita ibadahi, zat itulah yang kita patuhi gitu loh. Bukan namanya, bukan tulisannya. Jadi kesaksian kepada Allah itu bergantung kepada mengertinya kita pada sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, ada orang yang ngerti sifat-sifat ini disertai dengan ilmu, berpikir, ngerti dalil, maka orang yang seperti itu namanya orang yang ma'rifatullah. Ada orang yang ngerti sifat ini, meyakini di hatinya, tapi dasarnya berita dari orang lain, namanya orang yang taklid. Tetap harus tahu gitu loh. Kok saya iman kepada Allah, lah yang kamu imani apanya? Gak ada, ya mau iman apa? Saya bersaksi menyaksikan Allah, yang kamu saksikan apa? Gak ada, lah menyaksikan apa? Gak ada jalan untuk disebut dia sebagai seorang saksi gitu loh. Jadi ketika kamu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, maka yang disaksikan adalah sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang dengan yakin. Dengan yakin maknanya dengan apa? Ilmu, dengan dalil. Kalau nggak pakai ilmu, namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Karena yakin itu harus mengeluarkan 4 perkara. Apa? Dzon, syak, wahmun, taklid gitu. Kata Imam Sanusi 4 itu. Dzon apa? Dugaan. Orang menduga-duga itu nggak bisa disebut yakin, mau dugaan. Terus yang kedua, kira-kira. Gimana kira-kira bisa yakin? Yang ketiga, ragu-ragu. Masa ragu kok yakin gimana? Yang keempat, katanya. Ini kata Imam Sanusi. Yakin harus keluar dari 4 perkara. Jadi setelah kita dituntun untuk bisa melihat, meyakini, mengetahui sifat yang wajib bagi Allah yang 20, maka lanjut kita dituntun untuk mengetahui yang mustahil bagi Allah. Secara akal, kebalikan dari 20 sifat yang wajib, maka itu akan disebut sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kebalikan dari 20 yang wajib akan disebut apa? Mustahil bagi Allah. Kebalikannya seperti ada. Kebalikan dari ada apa? Tiada. Atau lawannya dari ada adalah tiada. Maka tiada itu sesuatu sifat yang mustahil bagi. Begitupun yang 20 sifat. Semua yang jadi kebalikannya itu mustahil bagi Allah. Karena yang 20-nya itu wajib bagi Allah. Apabila yang 20 itu enggak ada, maka menjadi sifat yang mustahil bagi Allah. Seperti mustahilnya Allah berada pada arah tertentu. Mustahilnya Allah itu di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, itu mustahil. Artinya akal itu akan menolak gitu loh. Mustahil itu kan sesuatu yang tidak akan pernah dijumpai adanya pada sesuatu. Perkara yang tidak pernah akan dijumpai itu namanya mustahil. Berarti
ada sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi pada zatnya Allah. Maka akal bisa memutuskan bahwa sifat-sifat itu mustahil ada pada Allah. Nah kalau akal nggak bisa bikin keputusan gimana? Berarti akalnya soak, akalnya mandek gitu loh. Ada timbangan, ada sesuatu saya taruh di atas timbangan. Timbangan itu harus bisa mutusin, ini 1 on, 2 on, setengah kilo, sekilo. Walaupun sebelum saya taruh, ini benda sudah punya berat, udah ada beratnya. Ketika saya taruh di atas timbangan, yang membuat dia jadi berat bukan timbangan, bukan. Di timbangan nggak membuat beratnya dia, tapi timbangan membaca, mendeteksi, mengetahui berapa beratnya, gitu loh. Maka harus bisa membaca, oh 1 on, oh 1 kilo, gitu loh. Lah akal itu kayak timbangan tadi. Akal disuruh melihat, disuruh mendeteksi, membaca, mengetahui mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil. Oh ini nggak mungkin terjadi pada Allah nih. Seperti apa? Allah ada pada arah tertentu. Allah turun dari langit, Allah naik ke langit, Allah duduk di kursi, Allah punya tangan, Allah punya anak, Allah punya istri, Allah ngantuk, hukumnya apa? Allah tidur, hukumnya apa? Allah mati, hukumnya apa? Itu akal nolak. Oh nggak mungkin semua itu terjadi pada Allah, nggak mungkin gitu loh. Jadi akal yang normal akan bisa memutuskan itu gitu loh. Nah sebelum akal mendeteksi, memang semua itu mustahil pada Allah. Kemustahilannya nggak tergantung pada adanya si akal. Nggak mau ada akal, nggak ada akal, memang Allah itu mustahil beranak, mustahil beristri, mustahil ngantuk, mustahil tidur, mustahil dilahirkan, mustahil melahirkan. Itu memang sudah mustahil bagi Allah. Nah, Allah jadikan kita dengan punya akal, akal itu diperintah mendeteksi itu, gitu loh. Kalau akalnya nggak bisa deteksi, terus kerjanya buat apa akalnya? Disewain aja akal kamu. Kalau lapak laku tuh akal kamu, sewain. Nganggur sih nggak dipakai apa-apa. Nah, ibarat orang punya motor, motornya cuma dibungkus saja. Lo punya motor? Punya. Bagus? Wah bukan bagus lagi, top, kinclong. Ya nggak dipakai-pakai, dibungkus doang, gimana? Jadi akalnya harus difungsikan gitu loh. Bukan, udah saya ikut kata Pak Kiai aja lah. Iya Pak Kiai ngasih tahu kamu, tapi akal kamu harus bisa mandiri membenarkan atau mengakui kebenarannya atau menolak. Begitu dong. Jangan akalnya pasif. Kata Pak Kiai bener nggak? Saya percaya aja lah. Masa sih Pak Kiai masa bohong? Pak Kiai masa bohong? Kalau Kiai nggak mungkin bohong lah. Kalau dia nggak tahu kalau itu kebohongan, ya dia sampaikan. Kayak orang tua mengatakan, pokoknya kalau orang tua yang ngasih tahu mesti bener, karena orang tua nggak mungkin bohongin anaknya. Ya iya, kalau orang tua tahu itu salah, nggak mungkin diajarkan sama anaknya. Yang gampang dah, kamu ngerokok, anak kamu yang umur 5 tahun, 6 tahun duduk mau ikut ngerokok, kamu boleh? Kenapa? Kan kamu ngerokok. Kok nggak boleh? Kenapa? Karena kamu tahu itu nggak baik, maka jangan. Loh, nggak ada orang tua, ngerokok, dua sekalian ya. Nggak ada orang tua begitu.
padahal dianya ngerokok. Lah, begitupun masalah keselamatannya dunia akhirat. Selamatnya dunia aja kamu pikirkan, jangan, nanti kamu sakit, nanti kamu batuk, nanti kamu. Apalagi selamatnya akhirat, neraka yang selama. Mesti dipikirkan, nah jangan begitu beragamanya, begini beragamanya. Nggak mungkin orang tua nyesatin kalau dia tahu yang selamat. Nah, kalau dia nggak tahu, iya bareng-bareng. Udah kalau gua selamat lu, kalau gua celaka, udah tos aja lah nak, pokoknya ikut aja lah, kan repot. Lah orang yang akalnya sehat nggak bakal mau menggantungkan keselamatan dirinya pada orang lain, nggak mau. Ini bahaya kalau saya salah, selamatnya, celakanya selamanya. Kalau saya benar, selamatnya selamanya. Dia nggak akan mudah menggantungkan sama orang lain. Kenapa? Urusan keselamatan dirinya untuk selama-lamanya. Dia akan mencari mana yang bisa membawa pada keselamatan dirinya untuk selamanya, itu akan dicari. Nggak, udah yang mana aja lah, yang penting saya ikut aja lah. Wah, ini mah orang yang nggak peduli pada keselamatan dirinya namanya. Jadi akalnya harus mandiri, walaupun awalnya dikasih tahu, nah ini yang wajib bagi Allah, ini yang mustahil. Setelah dipikir, ternyata bener lah, itu akalnya sehat namanya. Bukan pokoknya kalau yang ngomong bapak saya pasti bener lah, nggak usah dikontrol lagi. Nggak begitu. Jalannya orang itu dapat keselamatan, jalannya apa? Tidak fanatik. Itu jalannya. Kalau sudah fanatik, kamu nggak bakal dapat jalan kebenaran, nggak bakal. Fanatik itu kalau sudah kata satu orang, udah yang lain nggak didengerin, yang lain nggak digubris, itu namanya fanatik. Mau itu benar, mau itu salah nggak tahu, asal dia yang ngomong saya percaya. Nanti di akhirat orang-orang yang begini akan menangis terseduh-seduh, menyesal, kenapa dulu saya mengidolakan dia, kenapa dulu saya percaya sepenuhnya sama dia, kenapa dulu saya nggak mau ngontrol, kenapa saya itu. Di Quran diingatkan, di dunia Allah mengingatkan tuh, nanti kamu akan begini nih, nyesel kenapa saya ikut dia, kenapa saya percaya sama dia, gara-gara nggak mau berpikir. Berapa ratus ayat di Quran merintah kita berpikir. Tapi kan saya orang awam, Bib, orang lemah, nggak bisa mikir. Nggak ada orang yang dikasih akal nggak bisa mikir, nggak ada. Fungsinya akal itu untuk mikir. Gimana kok nggak bisa mikir? Kemampuan mikirnya nggak terlalu dalam, kemampuan mikirnya nggak terlalu jauh. Nggak apa-apa, kamu nggak disuruh jauh-jauh, nggak, di situ-situ aja. Yang ijmal, yang mudah. Alam berubah dari siang ke malam, matahari dari timur ke barat, bulan dari gelap ke terang, berubah. Tadinya nggak ada, jadi setiap yang mengalami perubahan pasti ada yang ini kan ringkes, nggak dalam-dalam, nggak. Yang kamu lihat, kamu pikir. Setelah kamu pikir, simpan di dalam, jadilah kesaksian keimanan kepada Allah. Bukan, ini harus menelitinya 2 hari 2 malam, olah kelamaan amat. 2 hari 2 malam mau mikirin apa lo, utang. Ya, jadi akal bisa memutuskan mana yang wajib bagi Allah dan mana yang mustahil bagi Allah, begitu pula yang jaiz. Akal nggak bisa memutuskan yang lebih dari itu, nggak bisa. Di akal itu punya kerja khusus. Yang kerjanya ini nggak bisa nyabang yang lain. Maju.
Maju. Makanya alat atau indera kita itu diberikan oleh Allah kemampuan yang berbeda. Mata punya kerja sendiri, telinga punya kerja sendiri, tangan punya kerja. Nggak dicampur-campur, nggak begitu pun akal juga punya kerja sendiri yang khusus. Yang diantara kerja semuanya, satu-satunya alat yang nggak pernah bohong, nggak bisa ingkar itu hanya akal. Satu-satunya alat kamu yang nggak pernah berbohong itu kayak timbangan. Nggak ada timbangan bohong, nggak ada, kecuali timbangan khusus. Ada timbangan jual, timbangan beli, itu lain lagi tuh. Kalau timbangan yang normal nggak ada timbangan bohong, nggak ada. Taruh ya lempeng 1 on, nggak ada bohong, nggak ada. Ya, akal begitu. Disuruh ngukur sesuatu, akal mengatakan, oh ini pasti, oh ini nggak mungkin, oh ini boleh-boleh saja. Itu akal begitu, normal. Akan mengatakan yang wajib ya wajib, yang mustahil ya mustahil, yang jaiz ya, itu akal normal namanya. Nggak bisa akal ini yang wajib ngomong mustahil ya, nggak bisa, akal nggak bisa dipaksa begitu, nggak bisa. Atau yang jaiz suruh ngomong itu mustahil, dibayar sekalian ngomong, nggak bisa akalnya. Akal nggak bisa mutusin yang berbeda dari apa yang ditemunya, nggak bisa. Jadi akal yang sehat akan bisa menemukan 3 perkara. Inilah yang disebut namanya kesaksian. Yang disebut asyhadu, saya bersaksi. Maka seorang mukallaf wajib mengetahui sifat yang secara akal itu juga mustahil bagi Allah, yakni kebalikan dari 20 yang wajib. Akal harus mengetahuinya. Apa yang pertama yang mustahil bagi Allah? Yang pertama mustahil Allah Adam. Adam itu bil ain, bukan bil alif. Kalau bil alif apa? Nabi Adam. Kalau bil ain artinya tiada. Mustahil Allah itu bersifat tiada. Tiada itu apa? Kebalikan dari ada. Gitu aja secara mudah lah gitu loh. Atau lawan atau kebalikan dari yang namanya ada disebut tidak ada. Kalau ada orang begini mengatakan begini, Tuhan itu enggak ada. Apa komentar akal kamu? Enggak mungkin. Akal spontan menolak gitu loh. Ketika dikatakan Tuhan itu enggak ada, kata akal, nah kalau Tuhan enggak ada, lah gimana ini semua bisa ada? Itu spontan akal menolak gitu loh. Dengan akal melihat langit, bumi yang diciptakan, yang enggak mungkin nongol dengan sendirinya, dikatakan Tuhan itu enggak ada, kata akal. Lah gimana kalau Tuhan nggak ada, ini jadinya gimana? Maka spontan akal menolak mustahil, nggak mungkin. Lah kalau ada orang kalau ditanya Tuhan itu nggak ada loh, oh iya, apa iya? Apa iya? Tuhan itu ada, nanti sama jawabnya apa iya? Akalnya nggak bisa komentar tuh, nggak bisa mengatakan pasti. Gak bisa ngomong mustahil. Kenapa? Akalnya gak digunakan memandang sesuatu. Dalam akal itu alat yang kerjanya cepat, spontan. Kalau memandang sesuatu akan diputuskan, wah mustahil nih, wajib. Kok ada akal kok diem-diem aja begitu? Ya berarti akalnya bisa jadi lemot, bisa jadi akalnya apa? Soak. Kalau soak diapain? Servis. Bawa kemari akalnya, nanti kita servis bareng-bareng gitu. Disetrum
biar apa? Bangun. Oh iya, mikir lagi gitu akalnya. Kamu kalau di rumah sakit jiwa itu ada penyakit namanya disetrum, pakaiin helm, sarafnya nah bergerak tuh, bisa connect lagi tuh. Jadi akal mengatakan mustahil Allah itu tiada. Lah kalau makhluk kok tiada, hukumnya apa? Zaid tiada, hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Zaid ada, hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Nah, kalau adanya si Zaid itu boleh-boleh saja, maka berarti tiadanya si Zaid juga boleh-boleh aja. Nah, kalau adanya itu wajib, maka ketiadaannya mustahil. Jadi perkara yang ada itu cuma dua. Perkara yang ada itu cuma dua. Yang pertama, adanya Allah, hukumnya wajib. Yang kedua, adanya makhluk, hukumnya jaiz. Cuma dua yang ada itu. Ada yang hukumnya wajib, yaitu adanya Allah, dan ada yang hukumnya jaiz, yaitu adanya makhluk. Yang ada ya boleh, tidak ada. Nah kalau adanya sekutu, anak, istri, itu mustahil, nggak pernah dijumpai adanya, gitu loh. Terus yang kedua, mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah itu baru. Ini kebalikan dari kidam. Mustahil zatnya Allah baru, atau mustahil sifat-sifatnya Allah itu baru. Kudratnya baru, ilmunya baru. Allah baru tahu nih, nggak ada. Allah baru tahu, nggak ada. Allah baru apa bicara, nggak ada. Nggak ada sifat baru bagi sifat Allah. Zatnya Allah semuanya qadim, tidak berawal. Terus sifat-sifatnya Allah juga qadim, tidak berawal. Jadi zat yang qadim itu enggak cuma zatnya saja, tapi juga sifat-sifatnya Allah itu qadim, tidak ada permulaannya. Mustahil Allah itu baru. Ada Tuhan kok baru nongol. Ini Tuhan, iya. Baru ada. Kemarin kemana? Belum ada. Lah kalau Tuhan itu baru ada, ditanya lah, yang mengadakan siapa? Oh, dia mengadakan dirinya. Mana ada, Tuhan kok mengadakan dirinya sendiri, gimana? Ada sifat bikin zat, bagaimana? Lah sifatnya tadinya di mana? Nggak ada zatnya gitu. Jadi wajib zatnya Allah dan sifatnya Allah itu qadim, tidak berawal. Maka dikatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, berarti bukan perkara yang baru. Dan mustahil yang ketiga, Allah fana. Mustahil Allah itu akan berakhir di dalam wujudnya. Ini kebalikan dari sifat bako atau kekal atau langgeng. Wajib Allah langgeng, maknanya zatnya Allah itu wajib selama-lamanya, sifatnya Allah wajib selama-lamanya. Nggak ada sifat yang berakhir, nggak ada zat yang berakhir bagi Allah, nggak ada. Sifatnya itu bako, zatnya Allah juga bako atau kekal. Terus yang keempat, wajib
Allah mukhalafah, lawannya mustahil. Allah itu mumatsalah. Mustahil Allah itu ada persamaannya. Kalau kita, kamu sama monyet beda apa sama? Kamu sama monyet beda apa sama? Wajib apa jaiz? Bedanya itu wajib apa jaiz? Bedanya apa? Wajib. Jaiz gimana sih? Kamu sama monyet beda apa sama? Beda. Bedanya wajib apa jaiz? Wajib. Wajib. Berarti mustahil ada samanya. Kalau bedanya wajib, berarti samanya mustahil. Kamu sama monyet beda apa sama? Beda. Sama. Lah, Mbok, jangan jujur begitu loh. Beda apa sama? Beda. Bedanya wajib apa jaiz? Jaiz. Gitu dong. Yang wajib beda itu hanya Allah. Yang lainnya jaiz. Boleh aja ada bedanya, boleh aja ada. Nah, kamu sama Allah wajib beda apa jaiz? Wajib. Yang wajib beda itu kamu apa Allah? Saya nanya, kamu sama Allah wajib beda apa jaiz bedanya? Bingung. 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 Wajib beda apa jaiz bedanya? Kalau kamu wajib beda berarti mustahil sama. Lah, kamu mustahil sama yang lain. Apa boleh ada samanya? Berarti bedanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana coba? Mau dikasih soal kok bingung, gimana sih? Kamu sama monyet beda apa sama? Enggak, saya nanya kamu sama Allah beda apa sama? Beda. Bedanya wajib apa jaiz? Wajib, jaiz, wajib kan? Bedanya wajib apa jaiz? Wajib. Berarti kamu itu mustahil sama. Ya mau apa aja. Kalau lah ya kan saya ngomong. Loh. Kalau tadi saya ngomong kamu sama monyet beda apa sama? Beda. Hukum bedanya wajib apa jaiz? Loh, kok jaiz? Berarti boleh sama. Dengan apa? Boleh sama dengan apa? Ya dengan yang lain lagi manusia. Kalau sama monyet beda. Sama yang lain ya boleh ada samanya. Karena sifat kamu itu jaiz bedanya. Gak ada wajib beda, gak ada. Mau sama Allah, mau sama monyet, jaiz bedanya. Kalau Allah sama kamu, wajib bedanya. Mustahil Allah sama. Dengan apa? Iya, dengan siapa saja mustahil Allah sama. Nah, kalau kamu?
Lah kan jaiz. Kok ngomong mustahil sama gimana? Oh saya mah sama Allah wajib beda. Berarti kamu mustahil sama dengan yang lain. Dengan siapa aja mustahil. Buktinya ada samanya kamu. Itu menunjukkan sifat sama kamu itu jaiz. Bedanya ya jaiz juga gitu. Bingung apa bingung? Aneh bener. Iya. Saya ngomong tadi, kamu sama kucing beda apa sama? Beda. Hukum bedanya wajib apa jaiz? Loh kok jaiz? Karena boleh sama. Dengan sama siapa? Ya siapa aja yang lain yang kamu ditemukan samanya. Kalau sama kucing beda. Bedanya ya boleh, karena kucingnya juga boleh-boleh saja ada, kamu ya boleh-boleh saja ada. Ya boleh aja beda sama. Kalau kucing nggak ada, kamu beda kan sama kucing? Ya nggak ada bedanya, mau kucingnya aja nggak ada. Nyambung. Begitupun kamu sama Allah gitu loh. Walau kalau saya sama Allah wajib beda, Bib. Lah ini terpancing dengan Allah wajib beda. Yang wajib beda itu Allah gitu loh, bukan kamu. Kalau kamu jaiz. Oh saya mah beda sama Allah. Iya, tapi sama makhluk. Berarti sifat beda kamu itu wajib apa jaiz? Jaiz gitu dong. Bukan wajib maksudnya. Jadi yang punya sifat wajib beda itu hanya Allah. Lah, untuk sampai pada makna Allah itu beda, kamu nggak cukup hanya tahu bedanya saja, tapi ulama memberikan perincian. Di mana saya harus tahu bedanya antara saya dan Allah? Oh, pada 3 perkara. Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Gitu loh. Kalau 3 ini kamu nggak jumpai, kamu berarti nggak ngerti bedanya antara kamu dan Allah. Kalau 3 ini kamu tahu, berarti kamu tahu, oh memang ternyata wajib beda Allah dengan makhluk gitu. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya. Apa zatnya Allah yang wajib kita tahu beda? Yang pertama, zatnya Allah bukan jirim. Apa jirim? Benda. Apa benda? Sesuatu yang bertempat pada ruangan secukup dirinya. Allah bukan benda. Allah bukan sesuatu yang terbatas oleh ruang secukup dirinya. Baik itu bendanya itu tersusun. Benda yang tersusun namanya apa? Jisim. Atau benda yang tidak tersusun namanya apa? Jauhar. Mau itu jauhar ya Allah wajib beda. Mau itu jisim Allah wajib beda. Contohnya jauhar apa? Angin. Hah? Air. Apalagi? Sinar. Allah itu bersinar. Sinar apa begitu loh. Allah sinar ya jirim dong Allah. Oh, tapi kan sinar nggak tersusun. Mau tersusun ya jirim, nggak tersusun juga jirim. Contohnya jirim yang tersusun apa? Pohon, manusia. Maka Allah bukan jirim yang tersusun, bukan pula yang tidak tersusun. Kita tolak tuh yang pertama.
bahwa zatnya Allah bukan jirim, bukan benda. Berarti apapun yang terpikir di pikiran kamu Allah itu berbentuk begini, tolak. Karena apapun yang muncul dalam berbagai macam bentuk di pikiran kamu itu pasti rupanya benda atau dan Allah mustahil seperti itu. Allah itu mustahil masuk ke dalam ruangan. Mau ruangan pikiran kamu, mau ruangan alam, mau ruangan mana, mustahil Allah berada pada suatu ruang. Kalau masuk ke pikiran kamu berarti Allah dalam ruangan pikiran. Yang bisa punya ruangan di pikiran kamu itu jirim. Allah nggak mungkin masuk ke pikiran kamu, nggak mungkin gitu loh. Udah jelas? Yang kedua, mustahil Allah itu sifat yang menempati jirim. Mustahil Allah itu zatnya berupa arad, gitu loh. Mustahil Allah itu wujudnya berupa arad atau berupa sifat yang dia tidak berdiri sendiri atau dia bergantung kepada wujud yang lain. Seperti siapa? Siapa? Seperti imannya orang-orang yang mengimani Allah itu bisa nempel ke Isa, nempel ke Uzair, nempel ke Maryam, nempel ke Roh Kudus. Berarti kalau begitu Allah dianggap sebagai sifat seperti merah, seperti putih, seperti sakit, bisa nempel ke tubuh kamu, nempel ke tubuhnya orang lain, nempel ke tubuhnya si A, si B. Berarti si sakit itu tidak berdiri. Nah, kalau Allah kamu anggap seperti itu, berarti kamu menganggap Allah itu adalah arad atau sifat yang tidak bisa berdiri, maka itu mustahil. Terus yang ketiga, mustahil zatnya Allah itu bertempat di salah satu arahnya jirim. Karenanya mustahil Allah berada di atasnya ares, atau di bawahnya ares, atau di kanannya ares, atau di kirinya. Ada hadis bunyinya Al-Ka'bah yaminullah. Ka'bah itu di sebelah kanannya Allah. Berarti Allah di sebelah kiri. Lah ya, ini di kanan saya. Berarti saya di kirinya dia. Mustahil hadis itu diartikan secara tekstual tanpa ditakwil. Kalau begitu nanti Allah akan berubah wujudnya menjadi benda yang berada pada arah tertentu. Maka ini kita tolak. Maka jangan kamu katakan Allah ada di atas langit. Yang mengatakan Allah di atas langit bagaimana hukumnya, Bib? Yang mengatakan Allah di atas langit seperti saya di atas, hukumnya kafir. Tapi yang mengatakan Allah itu di atas tapi nggak seperti saya di atas, hukumnya menyerupakan Allah dengan sesuatu. Kalau mengatakan sama seperti saya, namanya menjirimkan Allah, menjisimkan Allah. Mengatakan Allah di atas tapi nggak seperti atasnya saya, namanya mentasbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Allah punya tangan, saya punya tangan, tangannya sama, kafir. Allah punya tangan, saya punya tangan, tangannya tapi nggak sama, hukumnya tasbih, imannya kotor, rusak, tidak bersih. Harus Allah mustahil bertangan, gitu. Tolak. Kenapa? Tangan adalah anggota jirim. Kalau Allah bertangan berarti Allah itu benda yang tersusun seperti manusia. Ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya, ada rambutnya, ada. Maka mustahil Allah demikian.
Jadi jangan mengatakan Allah ada di. Tapi kan kita kalau doa ke atas, Beb. Masa lo begini doanya gimana sih? Orang doanya begini, masa doa? Kenapa menghadap ke langit? Kalau kita doa karena kiblatnya doa diperintah Allah menghadap ke. Kenapa langit tempat turunnya rahmat? Bukan Allahnya ada di atas, bukan. Gambarannya gini, ini gambaran, jangan disamakan, jangan. Apa? Gambaran. Kalau kamu punya kandang burung, maka di kandang burung itu biasanya ada pintu untuk keluar masuk. Burungnya bisa keluar masuk, pakannya juga keluar masuk dari situ. Maka si burung itu akan senantiasa menghadap pintu. Nungguin apa? Hah? Nungguin makanan masuk. Berarti pintu itu tempat keluarnya rahmat, gitu loh. Lah Allah jadikan bumi, jadikan langit. Langit itu pintunya rahmat, gitu. Turunnya hujan dari langit, turunnya berita Allah dari langit, Al-Quran dari langit, malaikat dari langit. Maka langit ditetapkan sebagai tempatnya turunnya rahmat. Maka kamu menghadapkan ke langit. Bukan Allahnya ada di langit, bukan. Tapi langit tempat turunnya rahmat. Kamu ngadep ke langit, gitu dong. Masa ke bumi lah, bumi mau dilihat apanya? Karena nggak ada yang diperintahkan kamu menghadapkan doa ke atas bumi, nggak ada. Walaupun bumi juga tempat turunnya rahmatnya Allah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dari bumi, air dari bumi juga keluar, makanan juga Allah keluarkan. Tapi nggak disebut sebagai kiblatnya doa, gitu loh. Kiblatnya doa adalah langit. Kalau kiblatnya sholat, Ka'bah. Jadi jangan dianggap kalau kita doanya ke langit, Allahnya ada di sapi, Beb, sapi. Kalau habis makan mesti ke atas. Hubungannya apa sama sapi? Tul. Ya? Ayam jantan kalau berkokok juga ke atas, Beb. Itu ayam jantannya, bukan ayam pelung. Kalau pelung ke bawah. Ya. Ada ayam apa itu? Ayam ketawa. Ya, jadi kita menolak, akal yang normal akan menolak itu disifatkan kepada Allah. Terus yang ketiga, yang keempat, mustahil Allah zatnya memiliki arah. Artinya mustahil Allah berada di atas arsy, kanannya arsy, kirinya arsy. Mustahil Allah itu terkena arah. Itu. Atau mustahil Allah itu punya arah, gitu mestinya. Punya arah itu kayak apa? Ada atasnya, ada bawahnya, ada kanannya, ada kirinya, gitu loh. Mustahil Allah itu punya kanan seperti saya nih, ada tangan kanan, tangan kiri, gitu loh. Kalau yang pertama tadi, mustahil Allah terkena arah sama yang lain, berarti ada dua perkara. Ada Allah, ada makhluk. Berarti keduanya itu saling mengenai arah. Di kanannya sesuatu atau di kirinya sesuatu. Allah di atasnya arsy atau arsy di bawahnya Allah. Kan sama kan? Kita di bawahnya Allah atau Allah di atasnya kita. Itu mustahil. Atau mustahil pula Allah punya arah. Ada kanannya Allah, ada kirinya Allah, gitu loh. Ada atasnya Allah, ada bawahnya. Berarti kalau begitu Allah adalah benda. Maka mustahil zatnya Allah seperti itu. Apapun yang muncul di pikiran kamu yang mengarahkan seperti itu, tolak. Itu mustahil Allah, itu pasti benda. Yang kelima, mustahil Allah masuk dan menempati ruang kosong untuk menempatkan zatnya. Ini jirim namanya. Mustahil Allah itu berupa apa?
Jirim yang menempati satu ruangan, yang terbatasi oleh satu ruangan. Mustahil pula Allah itu terkena ruang, dan mustahil pula Allah terkena waktu. Nah, ini yang banyak orang kadang juga keseleo di sini nih. Maksudnya mustahil Allah itu terkena perubahan yang ada pada langit dan bumi. Mustahil Allah itu bisa apa? Bisa naik becak gitulah. Kalau Allah naik becak berarti Allah akan masuk ke dalam bumi, nongkrong di atas becak, jalan. Berarti Allah akan masuk pada ruangan tertentu gitu loh. Allah itu kan maha kuasa, maha sakti, Bib, yang maha besar, bisa mengecil Allah, Bib. Astagfirullah, lu kira Allah ini mainan, bisa gede, bisa mengecil. Cemen, lu kira kayak malaikat gitu. Malaikat bisa membesar, bisa mengecil. Malaikat Jibril selama di dunia tidak pernah menampakkan wujud. Kenapa? Dunia nggak muat. Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu Jibril di atas, baru dia menampakkan wujud aslinya. Terus digambarkan Allah lebih sakti, Beb, lebih sakti katanya. Bahkan Allah bisa nangkring di atas sayapnya nyamuk. Wih, saktinya kayak apa ente? Malaikat Jibril belum bisa, Beb, di atas sayap nyamuk, baru sayap burung doang lah. Sayap nyamuk kan terlalu kecil, nggak bisa dibayangkan bagaimana zat yang besar nangkring di atas sayap. Ini mustahil, kita tolak. Allah mustahil demikian. Jadi Allah mustahil masuk ke dalam bumi. Orang yang menganggap Allah itu bisa masuk dalam bumi, dianggap Allah itu ada di luar. Allah itu yang nggak di luar bumi, nggak di dalam bumi. Ini penting digambarkan nih. Kalau Allah itu di luar bumi, ini bumi langit, Allah berada di luarnya, berarti Allah terbatas. Terbatas apa? Ruang mana? Coba bayangkan coba. Allah dikatakan di dalam bumi. Kalau Allah di dalam bumi, berarti Allah terbatas oleh ruangan bumi. Dia akan lebih kecil dari bumi. Itu kan? Karena sesuatu yang masuk ke dalam yang kecil, dia akan lebih kecil. Nggak mungkin barang gede masuk ke yang kecil, nggak mungkin. Kalau tempat yang kecil bisa dimasukin, berarti yang masuk lebih kecil. Kalau Allah masuk ke bumi, berarti dia akan mengecil. Ini gambarannya Allah itu bisa besar, maka mustahil Allah demikian. Oh, berarti Allah itu di luar bumi, Beb. Kalau di luar bumi, Allah juga terbatas. Terbatas apa? Terbatas apa? Ruangan mana? Jarak apa? Allahnya di luar bumi. Yang membatasi Allah apa? Arah apa? Itu arah. Yang membatasi Allah itu jadi jirim apa? Ya karena ada bumi tadi yang selainnya Allah. Akan jadi Allah terbatas. Seakan-akan kebesaran Allah disempitkan oleh adanya bumi tadi, gitu loh. Allah itu besarnya nggak bisa full akhirnya, karena terbatas oleh bumi tadi.
Ini di luar bumi ya mustahil, karena ada suan sama bumi. Di dalam bumi ya mustahil lagi karena mengecil gitu maksudnya, paham nggak? Di luar bumi ya mustahil, kenapa? Karena terbatas sama bumi itu sendiri gitu loh. Jadi Allah mustahil di luar bumi, mustahil di dalam bumi, begitu maksudnya. Jadi jangan kamu, Allah itu berarti ada di luar ngeliatin kita. Terbatas juga kalau begitu Allah keberadaannya. Dan di dalam bumi apalagi. Ya jadi pikiran keluarkan yang begitu tuh. Terus yang ketujuh, mustahil Allah itu terkena siang dan malam. Mustahil Allah terkena waktu pagi dan sore. Sebagaimana yang difirmankan Allah, subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Maknanya Allah itu nggak kena pagi, nggak kena sore. Pagi itu urusan sama makhluk, sore juga kaitan sama, nggak terkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang keseleo. Di hatinya ngomong Allah nggak terkena waktu, beb, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Kita ada awal, ada, tapi Allah kena pagi, kena sore. Kok kena pagi dan sore? Nah, suka ngomong waktu Allah bicara. Ketika Allah itu ditanya loh. Ketika Allah itu bertanya kepada malaikat, kok ketika Allah bertanya? Kalau ketika Allah bertanya, kamu nanya itu ketikanya waktunya pagi, sore, apa malam? Ya, ini sering itu orang keselio di situ. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah, lah itu tatkala Allah, dan di waktu Allah bicara kepada malaikat. Nah, waktunya kapan? Pagi, siang, sore, atau itu loh. Jadi, kalau mau membersihkan, mau imannya bersih, mestinya waktunya jangan kepada Allah. Mestinya dan tatkala, dikala, di waktu, di saat malaikat mendapat berita dari Allah, begitu mestinya artinya. Karena yang ada waktunya pagi, siang, sore, malam malaikatnya. Dan berita yang mereka terima pasti ada waktunya. Malaikat waktu dengar berita itu kapan? Nah, oh, waktu saya lagi nongkrong, waktu saya lagi bangun tidur, waktu saya lagi habis makan, ada waktunya semua. Karena makhluk pasti terkena, bukan Allahnya yang dikasih waktu. Walaupun kalimatnya yang ngomong itu Allah, tapi waktunya jangan disandarkan kepada, karena Allah kita tolak, mustahil terkena waktu. Yang terkena waktu pasti makhluk. Waktu itu apa sih? Ya? Waktu itu apa? Durasi. Durasi itu apa? Ukuran apa? Ukuran lama. Mengukur lamanya keberadaan sesuatu. 1 detik lamanya, 1 menit lamanya, 1 jam lamanya. Itu ukuran waktu untuk mengukur lamanya keberadaan wujudnya. Nah, kalau pagi, sore, siang, malam itu bukan waktu, itu tanda waktu. Kayak kilo, apa, on, gram, itu bukan berat, itu ukuran berat.
Pagi itu waktu, maknanya ukuran waktu. Di waktu pagi, jadi pagi itu ada waktunya. Siang juga ada waktunya, malam ada waktunya. Di waktu itu mengukur lamanya. Lah kalau Allah ada lamanya enggak? Allah kok enggak ada lamanya? Allah enggak diukur lama pendek. Allah enggak diukur dengan waktu. Keberadaannya Allah qidam dan baqo. Ya. Jadi kalau mau membersihkan, ya bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan separuh-separuh bersihinnya. Allah enggak terkena arah, tapi waktu masih kena. Allah turun, nah ini bahaya lagi ya. Terus sifatnya Allah mustahil memiliki sifat makhluk. Nah, beda pula Allah di dalam sifatnya. Tadi bicara zatnya Allah tuh, zatnya bukan jirim, zatnya nggak terkena arah, nggak ada pada arah, zatnya nggak ada masa waktu, nggak terkena zaman, nggak terkena. Jelas sifatnya Allah mustahil berubah-ubah. Apa sifat yang berubah-ubah? Seperti gerak, diam, seperti terkena warna. Kalau Allah ada warnanya bagaimana? Ntar pudar warnanya. Oh, Allah itu ada gerak diamnya, ntar berubah dari gerak ke diam. Itu sifatnya mengalami semua sifat yang mengalami perubahan bukan sifat Allah. Bersih Allah dari semua sifat makhluk yang sifat itu akan mengalami perubahan. Allah murka. Wah, ini dari rahmat kepada murka, berubah itu mustahil. Terus yang ke-9, mustahil Allah berukuran besar atau kecil. Kalau kamu mengatakan Allahu Akbar, itu maknanya agung, maknanya azim, bukan maknanya apa? Besar. Besar itu apa? Besar itu apa? Kecil? Bedanya apa? Besar yang bagaimana? Kecil yang bagaimana? Besar apa? Yang isinya banyak. Kalau kecil isinya dikit. Beras 1 kilo, beras 1 kintal 100 kilo. Dengan beras 1 kilo besar mana? Kenapa? Nah itu begitu, maka disebut besar. Kalau Allah kamu anggap besar yang maknanya gede, isinya banyak, berarti Allah kamu anggap benda, kamu anggap jirim yang ada ruangannya, ada isinya, ada, ini mustahil. Atau Allah kecil, mustahil lagi Allah kecil. Allah mah kecil, Bib. Mengkeret gitu namanya. Jadi kita tolak tuh, Allah itu mustahil mengalami perubahan, membesar, mengecil. Atau Allah besarnya, besar yang maknanya apa? Isinya banyak. Allah berfirman Al-Kabirul Muta'al, bahwa Allah itu maha besar dan maha tinggi. Maknanya besar adalah azim, yang agung kekuasaannya, yang agung derajatnya, gitu mestinya. Bukan yang besar zatnya, bukan. Ya. Terus yang ke-10, mustahil Allah beda dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu bukan seperti perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk apa? Perbuatan makhluk yang paling gampang pakai alat.
Maka Allah kalau menciptakan sesuatu nggak butuh alat, nggak butuh perabot, nggak butuh sarana, nggak butuh bantuan, nggak ada. Allah menciptakan sesuatu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau mau bikin selesai, yang Allah mau jadi ya jadi, selesai. Nggak ada pakai alat ini, pakai dibantu itu, pakai begini, pakai proses, pakai. Andai yang diciptakan Allah itu kok ada prosesnya, maka proses itu sengaja diciptakan oleh Allah. Allah mau menjadikan sesuatu berproses, bukan bisanya bikin lewat proses, bukan. Seperti bikin manusia, prosesnya berapa? 9 bulan. Loh kok harus 9 bulan? Itu yang Allah mau, bukan yang Allah mampu, bukan. Kalau Allah yang Allah mampu, seperti bikin Nabi Adam, jadi Nabi Adam ya jadi selesai. Nggak pakai nanti-nanti, nggak pakai. Tapi Allah mau bikin pakai proses. Ada yang 9 bulan, ada yang kalau ayam berapa hari? 21 hari. Nah, kalau hewan ini beda lagi, hewan ini itu Allah menghendaki begitu. Bukan berarti Allah itu kalau bikin pakai proses, bukan. Dia Allah kalau menciptakan nggak pakai alat, nggak dibantu sama yang lain, nggak. Allah bikin kenyang pakai nasi, Allah bikin sehat pakai obat, nggak ada begitu, nggak ada. Allah kalau mau bikin kamu sehat ya sehat aja, nggak perlu pakai obat. Ini mau mengisyaratkan bahwa perbuatan Allah beda dengan perbuatan makhluk. Kalau makhluk berbuat sesuatu pasti dibantu sama alat, pasti pakai perabot. Coba mana makhluk yang kerjanya nggak dibantu alat? Coba tunjukkan satu aja. Ada nggak? Ada makhluk ngerjain sesuatu tapi nggak dibantu alat? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Semua dibantu sama alat. Menunjukkan makhluk itu lemah, tidak bisa memunculkan sesuatu apapun. Ketika makhluk itu bekerja, yang dikerjakan makhluk hanya mencari gandengan yang disiapkan oleh Allah. Allah yang menyiapkan gandengan-gandengan untuk makhluk, maka makhluk dengan gandengan-gandengan itu jadi punya kerjaan. Kalau lapar, pengen kenyang, dia cari makanan. Setelah makan berharap Allah bikin kenyang. Kok harus cari makanan? Karena yang digandengkan sama Allah untuk mendatangkan kenyang adalah makanan. Kalau Allah menggandengkan kenyang pakai lari pagi, ya kamu lari pagi tiap hari untuk mendatangkan kenyang. Sarapannya lari pagi, kita lari pagi selesai kenyang. Tapi kan Allah nggak menggandengkan itu, menggandengkannya pakai makan. Maka kalau pagi kamu pengen kenyang ya nyarap, cari makanan yang bisa dimakan untuk mengharapkan Allah mendatangkan kenyang. Kamu sakit, maka Allah menggandengkan orang sakit untuk minum obat. Ketika kamu sakit akan cari obat. Kenapa kok obat? Karena Allah menggandengkannya begitu. Dengan adanya gandengan-gandengan itu yang Allah ciptakan namanya hukum hukum adat, kita jadi punya kerjaan. Kalau Allah nggak bikin hukum adat, kamu nggak punya kerjaan. Kalau mau ngerokok, ya Allah, petir ya Allah, ngerokok. Kena rokoknya. Kalau kena kepala jadi ngerokoknya. Kamu lapar, cukup cari makan, baru ya Allah bikin kenyang. Gak usah
Ya Allah lapar, kasih kenyang dong ya Allah. Kan nggak begitu. Ini hikmahnya Allah bikin apa? Adanya pergan atau hukum kebiasaan. Itu yang paling gampang untuk mengenali Allah itu apa? Mukhalafah lil hawadis, wajib mukhalafah, mustahil mumasalah. Andai ada 10 ini di pikiran kamu, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Maka buang yang 10 ini, bersihkan. Jangan sampai Allah di pikiran kita ada yang 10 ini nyerempet-nyerempet pada pikiran kita. Karena jadinya Allah nanti seperti makhluk, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara mustahil yang berikutnya, yaitu mustahil qiyamuhu ta'ala bi ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'anna naqtarabna wa annana asrabna ala la ishrafna fa'tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wa zulana wa fili walidina rabbi wa mauludina ali wal wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.